Sebab jikalau kita mencintai sosok, maka kita tertipu. Mana letak tertipunya? Mati. Sosok itu sesuatu yang bisa fana. Tatkala kita mencintai sosok, maka tertipulah kita. Makanya jikalau ada suami atau istri mengatakan cinta yang sebenar-benarnya, kok ya cintai nang figur, maka itu bohong. Cinta itu bohong. Cinta yang sebetulnya cinta adalah patuhnya apa yang sudah suami tetapkan. Apa yang sudah suami teladankan, yang suami teladankan itu atas dasar perintah Allahnya. Jadi bohong nek ono kalau ada seorang istri atau suami mengatakan cinta kalau terhadap sosok, itu bohong. Atiullaha, kau dikatakan cinta kepada Allah beneran kalau kau cinta pada Rasul. Yang dimaksud cinta pada Rasul bukan sosok, patuhnya kita di dalam olehnya menjalankan risalah dan teladan beliau. Satu contoh, Rasulullah memberikan satu teladan bahwasannya sebelum kau meninggal, laksanakanlah pertemuanmu terhadap Tuhan. Jikalau ini diabaikan, walaupun kau lesan berkoar-koar mengatakan aku cinta Rasul, itu sebetulnya bohong. Ngerti bohong? Bohong itu ngapusi. Sama antara suami dengan istri. Kalau sudah ditetapkan untuk hatinya itu ke Allah, lah kok si suami atau istri itu nyeret-nyeret nangonin dunya, berarti cintane bohong. Bohong. Makanya ada satu bahasa sindiran di dalam tasawuf, cintailah suamimu karena Allah, cintailah istrimu karena Allah, bukan sosok. Kalau sosok, nyun sewu, ya kalau umur 20, 25, 30, mentoko 40, sik gagah, sik ayu, wis pokoke serba menyenangkan. Coba kalau sudah kita itu berumur 70, 80, buyar wis ngoten. Loh, itulah satu bukti bahwasannya yang namanya cinta itu bukan sosok. Allah katakan, barang siapa yang patuh dengan aturaku yang kulewatkan terhadap Rasulku, maka ikulah hamba-hamba yang kuhendaki untuk bisa bertemu aku. Makanya Kanjeng Nabi dawuh yang menirukan dawuh Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, ikuti apa yang menjadi teladanku.
Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, yang paling menyolok teladan Rasulullah itu adalah yarjullaha. Ada keinginan hati untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini biar jenengan tahu, cinta sak temene cinta iku sing ya apa. Bukan cinta karena tubuhnya koyok leneng niku ngoten ya. Ngerti leneng. Langsing kayak Mbak Yesi. Mboten. Buyar Pak nek awak dhewe ku mencintai sosok. Buyar. Pun berkenaan dengan cinta, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan bicara apa yang menumbuhkan cinta yang sejati itu. Apakah cinta itu diajarkan oleh orang-orang yang mencintai sosok, ataukah mengajarkan seseorang yang mengajarkan cinta itu dengan cinta yang sebenarnya? Cinta yang sebenarnya berarti patuh dalam satu kebenaran. Itulah cinta yang sebenarnya. Ini masih kisaran kita bicara tentang ilmu hakikat. Beda antarane ilmu hakikat yang disampaikan oleh seseorang yang dapat mandat lan izin dari Allah, dan ilmu makrifat, ilmu hakikat yang disampaikan oleh seseorang yang belum dapat izin dari Allah. Iki laksana ngajari cinta, sing ngerti sak temene cinta, dan mengajari cinta sing gak ngerti sak temene cinta. Akhirnya ya kita disuruh mencintai sosoknya. Akhirnya nggih ketipu kita. Pun qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musannef di dalam hikmah yang ke-198. Idza bulligha, tatkalane den tekaake, tumekaake. Apa sing den tumekaake? Ilmul hakikati, ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat itu? Ilmu yang mendidik hati, khusus hati kita, bagaimana cara untuk mencintai Allah dengan benar. Bagaimana cara kita untuk bercinta terhadap Allah dengan benar. Walam yanal, sedangkan ora merkoleh sopo ya sopo wong iznan ing izin minallahi saking Allah Ta'ala. Ketika kita diajarkan oleh seseorang tentang ilmu hakikat untuk mencintai Allah, dan orang itu belum dapat mandat atau izin dari Tuhannya, bagaimana? Bagaimana jadinya ini nanti? Ringkes kata, yang jenengan ya bakal mencintai sosok. Ya seperti sing sering didawir-dawirno ning jaba kae to. Apabila kau tidak menghormati, memuja, memuji dzurriyyah Rasul, kau tidak akan dapat syafaatnya. Sebab lewat akulah sebagai dzurriyyah, katanya
kau akan mendapatkan syafaatnya. Lah niki arahnya itu kita disuruh mujo figur, arahnya di situ. Iku nek monggo Ponpes Jaya Baru Mbuak Pok, ngerti Mbuak Pok? Mbuak Pok wis gak jamane cong niku wis. Umat iki wis padha cerdas ngoten. Rubama barozat, terkadang terlahir opo al-ha iku, opo al-haqo iku piro-piro ilmu hakikat. Oleh terlahir maksumatal anwari, khali ketutup piro-piro cahaya makrifati. Idalam yukdan ngunumang tatkalane durung dan diidini lakam maring sira fiha ing dalem haqaiq bil adhari kelawan sejatine, bil adhari kelawan nyatane. Terkadang Bapak Ibu, ilmu hakikat itu kita terima yang bersumber dari cahaya makrifat yang tertutup, artinya tidak bersamaan dengan nur makrifat. Sumbernya tidak dari nur makrifat yang ada di dalam hati, tapi sumbernya dari kitab niki atau jarene ulama iku. Tapi yang bersangkutan, orang yang memberikan itu tidak pernah dia itu masuk di alam musyahadah, karena tidak dapat izin dari Allah. Lah terus bagaimana? Yasiru dadi apa nuru ilmil hakikati, cahayane ilmu hakikat iku mudliman. Dadi nopo? Dadi peteng. Dadi ilmu hakikat itu mestinya sebagai pembuka hati iku bisa untuk laku kholwat, selanjutnya masuk di dalam kekholwatan nur makrifat Allah nyalakan, iki malah ndak, malah tidak. Jadi ilmu hakikat itu malah justru metengke, menggelapke hati sampean kali kula. Buktine napa? Jenengan didorong untuk mencintai sosok, mencintai sosok, dan itu ciri daripada kalau tauhid hakikat itu belum murni, belum murni, masih ada kepentingan. Contoh, misalnya saya ngedekno pondok yayasan. Nah di situ ada kepentingan hatiku yang umat tidak mengerti. Apa? Pertama, supaya pondok iki akeh santrine. Sampai-sampai saya mencari amalan supaya santrinya banyak. Bapak Ibu, hanya karena semacam kepentingan seperti inilah jelas itu salah satu tanda apa ilmu yang muncul dalam diri saya itu bukan dari hati yang bersinar, akan tetapi dari akal yang kotor saya. Akhirnya ngotori hatiku, ngotori hatiku. Kalau hatiku terkotori, maka otomatis Allah tidak akan pernah
memberikan izin terhadap diri saya untuk melepaskan ilmu hakikoh, ilmu hakikat. Enggak. Artinya Allah tidak akan pernah memberikan izin tatkala ilmu itu saya lepaskan dari cocot saya. Lah bener toh? Nah ya. Jangan kok guyu. Oh bener kok guyu. Maka itu tidak akan menjadikan samiin pendengar itu manfaat. Nggak bisa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, menjadi satu kebanggaan dalam hati saya. Kalau hati saya sudah berbangga-bangga karena ilmu itu juga tidak akan pernah bermanfaat. Inilah Bapak Ibu tanda kalau saya itu belum ada mandat izin langsung dari Allah untuk melepaskan ilmu hakikat. Mestinya ya, saya terlebih dahulu sebelum buka pondok, sebelum menerima santri, wadah di dalam hati saya harus kami bersihkan terlebih dulu dari kepentingan apapun. Mestinya gitu. Supaya apa? Apa ilmu hakikat itu yang muncul dan timbul itu bersumber dan berdasarkan nur makrifat. Kalau ilmu itu sumber dari nur makrifat di dalam hati seseorang, siapapun panjenengan, mesti gak kadik kita bicara, mungkin kita bahasa mesti bermanfaat bagi orang lain. Termasuk salah satunya paham, salah satunya dalam hati ini yang mendengarkan itu ada rasa keinginan untuk mendekat pada Allah. Masalah ya ilmu
tapi menyeret, mendorong hati Anda untuk bisa mengesahkan Allah, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Itulah yang namanya ilmu hakikat di dalam makalah ini. Waman lan utawi sabane wong iku lam tatammah, durung sempurna apa sifatuhu piro-piro sifatiman, walam yanalan durung merkoleh sapa man idnan ing idin minallahi saking Allah libayani ilmil hakikati krono arain jelaske ilmu hakikat ya faizan mongko dumadaan faida bayanahu mongko tetep meksa sapa man olehnya menjelasake keliru niki. Niku kudune kanggo pulpen. Ana pulpen ada. Oh iki. Waman wa idza ngoten bukan faida. Wa idza lan isih tetep sapa man bayanahu ing oleh jelasake manhu ing ilmu piye nek dipaksa ae ya dohara mongko mesti apa nuru dzalikal ilmi cahayane mengkono-mengkono ilmu iku mudliman dadi peteng utawa mbengungno ngoten. Yang dimaksud daripada kalimah ilmil hakikat adalah ilmu yang menghantarkan Anda untuk kemakrifat Allah. Dan barang siapa yang belum sempurna sifatnya, belum sempurna sifatnya maksudnya apa? Ngeten. Atine menungso niku Bapak Ibu, mayoritas iku bersifatkan basariah. Apa basariah? Sifat yang kedorong oleh nafsu dipaksa untuk ngaku. Iki berarti lam tatamah, sifat yang belum sempurna. Berarti apa? Berarti membawa sifat khayawaniyah iki. Menungso niki. Karakter hati kita pasti condong terhadap selain Allah, wong basariyah. Inilah yang dimaksud lam tatamma sifatuhu, berarti belum sempurna sifatnya. Artinya iki kongkon diperintahkan untuk nyempurnaake. Artinya apa? Sifat basariyah yang muncul dan timbul dalam hati Anda ganti dengan sifat basirah. Nuh, sifat basirah sifatnya Gusti Allah toh? Iya. Artinya ngeten. Hanya dengan Anda melakukan sering khalwat dengan kunci dzikir itulah nanti sifat basariyah dalam diri Anda diganti Allah sifat basirah. Bukan lantas Anda ngaku-ngaku sebagai Tuhan, enggak. Loh, katanya nggak boleh menungso iku memegang sifatnya Allah. Sifat hakikatnya menungso dengan sifat hakikatnya Allah berlawanan. Loh, bener. Nah, itu tadi kok durung sempurna alias biar diganti Allah. Ngeten loh. Selama menungso iki masih bersifatkan hatinya basariyah, ini dikatakan manusia itu belum bertemu Allah. Sehingga tatkala jenengan mengikuti teladan Rasulullah yaitu mendekat dan bertemu Allah, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan.
Apa? Ilmu, lalu amal, istiqomah. Ketika saat jenengan melakukan perbuatan 3 hal tadi, maka Allah akan mengganti sifat di dalam hati Anda, basariyah diganti sifat basirah. Kalau sifat basirah yang muncul dalam diri Anda, maka yang kelihatan Anda adalah ketuhanannya. Kalau yang kelihatan ketuhanannya, bagaimana mungkin dikatakan Anda ngaku Tuhan, lawang Anda sudah dihilangkan. Yang disebut bertemu Allah itu Bapak Ibu, bukan seongkok hamba, ruh ini bertemu Allah, ketemu plek 2 hal, bukan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Itu di dalam makalah lain beliau mengatakan yang disebut bertemu Allah itu yaitu orang yang sudah kefanaan orangnya. Akhirnya apa? Sifat basariyah yang ada tadinya dalam diri Anda itu tidak ada, diganti Allah sifat basirah. Nah, ini kebenaran yang ada di dalam hati Anda. Sebagian ulama ahli tasawuf nek iso ojo ditokno bahasa aku Allah. Nah, aja. Masalah engko sing abang kupingi ku golongan wong golongan orang yang tidak bisa menerima. Nek bahasaku wajib, tapi syaratnya kudu diproses. Iku mau lho, kefanaan wongi mau lho. Bagaimana kalau yang sudah fana itu dikatakan dia yang melakukan, wong fana kok. Yang melakukan sebetulnya adalah yo yang kekal itu. Ini nek sik durung paham ya Mbok. Bon, lanjut. Kalau kita memaksakan diri Bapak Ibu untuk menyampaikan tentang ilmu hak, sementara kita belum dapat izin dari Allah, apa jadinya? Doharo nuru dalikal ilmi iku mudliman, dadi gelap. Maksudnya gelap, umat iki gak tambah paham, tambah ndase ngelu. Loh, tanda-tanda kalau sudah diizini Allah bagaimana? Sederhana. Dari hati penyampai itu jelas Pak, duduk di tajalli jelas. Kalau diduduk di tajalli iki bersifatkan khos, mboten saged. Sebab tidak bisa dikontrol. Mboten saged dikontrol. Wong diduduk di khos kok. Ati saakali iki wis sudah tidak ada kaitannya dengan urusan dunia, makhluk sudah enggak. Sukmo lan sakroe iku sudah ada di singgasana Allah, paribasane ngoten. Ya mboten saged terkontrol. Jadi nek ditakoki, "Son, sapimu manak piro?" Jawabku, "Wetengku lho saiki luwe." Lho gak nyambung toh ya? Enggak nyambung. Beda dengan mereka yang duduk di tajalli yang Allah menempatkan di khawasul khawas. Maka apa segala ilmu hakikat yang muncul dari hati dari lesan seseorang mesti bersumber dari hati yang bersih. Inilah nur makrifatnya, karena menyala maka muncul keluar dari hati yang bersih seperti ini, maka lesannya pun terjaga. Lesannya pun terjaga, artinya terjaga, dia tidak akan mengatakan apa yang tidak ada di dalam hati. Li'annahu, karena saat temene ilmu hakikat iku yakhruju metu apa ilmu
milisanin saking siji lesan, qalbuhu kang utawi atine man iku mahjubun ketutup bi ghairillahi kelawan sakliyane Allah. Mengapa dikatakan mudliman ilmu hakikat itu? Karena ilmu yang muncul dari lesan seseorang ini yang hatinya tertutup perkara selain Allah, yaitu mau Pak ada kepentingan lain. Karena duduk di takholi, kepentingan lain, mbuh iku mang dipuja, pengen dipuja, ansak piturute. Ya niku sing nutupi atine si man tadi, si mu'alim iku ketutup. Mu'alim itu adalah orang yang mulang, orang yang menyampaikan. Jadi hati mu'alim itu ditutup oleh Allah dengan sesuatu selain Allah. Apa? Ya iso uga kepentingan mau, wis macem-macem. Yaiku sing dadekno sebabe ilmu hakikat iku dadi mudliman utawa suram. Wa qalbuhu lan utawi atine wong kuwi mang mu'alim iku maghsyun diliputi bima kelawan apa yukhaliful haqiqati kang nulayani ilmu hakikat. Hatinya dia itu diliputi sesuatu yang bertentangan dengan ilmu hakikat. Bapak Ibu mboten saged los Pak. Dawuh-dawuh yang muncul dari mu'alim itu mboten saged, tidak bisa los itu mboten, nggak bisa. Karena apa? Dia duduk di tempat yang mamang, asyak. Iki bener tak gak ya? Lah wong aku dhewe ya gak tau matek. Matek iku bener ta? Nek matek iku kaya wong turu terus tangi, terus oh endi aku iki? Endi anakku? Kok peteng. Lho aku durung tau matek. Ya apa iki olehku jelasno ya? Bingung. 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 Hati anak wong cerita, sing cerita ikut durung membuktikan dia badi cerita. Cerita ndugi pundi, ndugi wong liya, ndugi kitab. Niki lho kitab niki lho. Ndugi kitab. Dadi mboten saged los. Tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud daripada inti kitab itu. Padha Quran yang ngoten. Sampai jelasno isine Quran. Dari sisi tajwid wis bener. Dari sisi muhakamah tafsir sudah benar. Tapi Anda kitab di dalam diri Anda belum terbuka, maka nggak bisa Anda akan menyampaikan dengan benar. Al-Isra ayat 14 dibuka. Kemarin ada yang tanya waktu di Banyuwangi. Al-Isra 14 Gusti Allah dawuh ngene. Iqra Muhammad, bacalah kitabaka, kitab sing ana dadamu. Apa gak bingung Pak wong syariat digenek ngono? Ana kitab ning dada gambar susu pentil iki ta. Engko tafsirane ngono. Engko tafsirane ngono. Akhirnya kitabnya apa diunyet-unyet. Prakteknya diunyet iki soro iki. Di situ Allah jelaskan, katakan Iqra wacanan Muhammad kitabaka ing kitab ira, maksude ai fi qalbika ing dalem atimu, fi sudurika ning jero dadamu. Mboten tulisane dadamu teng mriki Pak. Mboten enten. Bagi kita yang ada di hukum am, yuk kitab-kitab niki, kitab-kitab niki, kitab Al-Quranul Karim.
Ya tulisan itu. Coba jenengan kalau sudah tahu kitab di dalam dada diri Anda, Allah akan membuka dan memberikan tahu dan mempelajari kitab itu bagi seseorang yang Allah kehendaki, yaitu hanya orang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang tekun olehnya khalwat dan zikir, disitulah nanti akan Allah buka. Karena buka iniku dengan las sing ribuan watt. Ribuan watt itu ya Pak. Wis berjuta bermiliar-miliar watt. Apapun nek kena iku las, ngerti las Pak nggih? Niku lho. Nang bengkel-bengkel nih lah ana las ah. Ada las sing kanggo nepukno nyambung besi, macam-macam. Niku namanya las, mbuh bahasa Indonesianya apa iku? Mbuh colokan, mbuh ya apa gak ngerti ya, pokoknya las. Apa yang dimaksud las iki Pak? Ternyata apa? Yang dimaksud ketika saat mi'rajnya Kanjeng Nabi, ribuan cahaya. Bahkan berjuta, bermiliar-miliar cahaya. Siapa yang kena cahaya ini merotol. Hancur sudah. Makanya Malaikat Jibril dawuh ngeten dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Malaikat Jibril buruk itu disuruh wis apa jenenge ngenteni Kanjeng Nabi Muhammad di sab ndukur sab langit 7 wis Muhammad, aku gak kuat ngetutno lakumu iku ana kono. Cuman aku pesen situk ae iki lho, wacanen. Bacalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sebab nanti selepas itu ada ribuan cahaya yang akan menghanguskan dirimu. Itu adalah penghormatan Mbak. Salik yang unu. Salik ini kalau tidak ada penghormatan kepada Allah, ibarat kita melebuning omai tiang rumahnya orang, kalau tidak nggak penghormatan rupa salam, sampurasun. Paling tidaklah kula nuwun wong Islam assalamualaikum, kok ya langsung ndelonyor mlebu, dapat izin mboten? Mboten. Mboten dapat izin. Sing ya digurak sampean. Diusir. Sing untung Pak nek diusir tok. Sing nemen iku diteriak maling. Banjut kabeh sampean. Rasulullah juga seperti itu. Untuk mencapai supaya sidratul muntaha, kesadaran notok, Anda harus memakai penghormatan. Apa penghormatan Anda kepada Allah? Adalah zikir sirul asrar. Ya niku zikir yang menafikan seluruh keakuanmu sebagai makhluk dalam hal wujud, dalam hal apapun. Setelah itu ainul basirah, menetapkan hakul basirah, menetapkan kewujudannya Allah. Itu penghormatan laksana. Baru tengeriku bisa dikatakan bisa masuk di dalam alam yang alam itu tidak ada siapa-siapa kecuali aku, kata Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi si mu'alim di sini posisinya hati itu masih belum sampai pada Allah. Dipaksakan untuk ilmu hakikat itu dikatakan, dijelaskan, maka itu tidak menjadikan baik pada orang lain, malah menjadikan orang itu bingung. Seperti halnya orang bercerita, akan tetapi ceritanya itu tidak dari sumbernya, tapi ceritanya dari nafsunya. Fala yafamuhu, akibate orang dadekno faham. Ngono. Fala yafamuhu, mongko orang dadekake
faham ing ilmu sapa as-sami'u wong sing ngrungu. Justru ilmu itu nanti tidak menjadikan faham terhadap yang mendengarkan, bal yungkiru balik ingkar sapa sami wayar fudu lan balik nolak sapa sami. Artinya ngene, nek ilmu hakikat ini tetap kita paksakan untuk keluar, sementara tidak dibarengi dengan nur makrifat di dalam hatinya muallim, maka para pendengar tidak hanya dia itu tidak faham, akan tetapi dia juga menolak, bahkan ngingkari kebenaran tersebut. Berarti kita harus lebih berhati-hati, ngoten loh. Ketika dalam mulut kita itu menyampaikan hal itu. Intinya wajib hati kita untuk duduk di tajalli terlebih dahulu, barulah ilmu yang muncul itu akan menjadi ilmu yang kebenaran atau ilmu yang membuat hati orang itu ayem, padang, tentrem mekaten. Wal waliyulan utawi kekasih Allah ikulah Buddha mesti apa ayu fahimahu ing yen to mahamake sapa mahamake ing wali sapa Allahu Gusti Allah awalan ing dalem kawitane mahamake ilmal hakikati kelawan ilmu hakikat ilal makrifati maring makom makrifat. Para kekasih Allah itu Pak, sebelum beliau menyampaikan ilmu hakikat itu terlebih dahulu Allah sampun memahamkan dateng piyambake tentang masalah ilmu hakikat di alam makrifat. Ibaratnya kula akan cerita Pak, dek wingi niku kula ning Banyuwangi ngliwati gunung namane Gunung Kumitir. Ngertos nih Gunung Kumitir? Wong Banyuwangi paham, orang Jember paham. Duko itu masuk wilayah Jember napa wilayah Banyuwangi niku? Wilayah Jember nggih. Ngoten. Sampeyan tak ceritani Pak. Dalan ning kono iku menggok ngeten. Menggok. Mobil iki nek arepe nyalip ya. Harus tahu di depan itu banyak mobil atau enggak. Pas tikungan menurut teori gak boleh nyelip, gak boleh nyalip, karena tidak tahu di depan ada mobil. Artinya apa Pak? Aturan sing bener nyalipo nek ning ngarep nggak ada bahaya atau nggak ada mobil. Andai kata mobil ada, Anda perkirakan bisa nututi. Apa bisa nututi Pak? Bisa melewati, sehingga tidak merugikan pengendara yang lain. Mboten merugikan. Kan ada Pak nyelip merugikan, itu ada. Sampai bengok-bengok supir sing disalip, ada ngoten, sampai dipisui. Lah piye nyalip sret gak nutut langsung ngobek ngiri, sing mburi kan apalagi muatan ya. Soro Pak. Loh, itu berarti Anda tidak punya adab tata krama. Lah ngene iki salah. Ambil nyalip-nyalipo ketika saat kondisi aman itu. Artinya apa? Para wali Gusti Allah stigmenya ketika saat sebelum beliau menyampaikan tentang ilmu hakikat, beliau itu sudah ditaklimi Allah langsung di dalam makom makrifat.
tentang ilmu hakikat iki beliau sudah diajari oleh Allah ketika saat di alam atau di makom makrifat. Sebab siapapun diri Anda jikalau sudah ditarik Allah di alam makrifat, seluruh ilmu rahasia yang bagaimana selembut apapun itu diajarkan Allah langsung terhadap jenengan. Enak gak repot-repot sampean iku sinau. Sing penting sekarang kuncinya Anda itu sudah tahu bagaimana cara untuk masuk ke alam kelanggengan, alam musyahadah. Urusan ilmu ala Pak, wis tah engko sampean ngerti dhewe, tahu sendiri di dalamnya itu wis ngilmu sing gak iso sampean hitung di situ. Langsung jenengan akan difahamkan oleh Allah. Ya inilah dalam makalah nanti 200 berapa nanti disebut ilmu laduni. Ilmu laduni ku ilmu sing ilat muni dhewe. Laduni ilat muni ya iku mau. Gak usah sampean khawatir aku gak ndek bekal ngilmu, enggak. Sekarang sing penting piye carane jiwamu itu ditarik Allah dalam kesadaran. Otomatis sampean harus memegang wasilah yang disebut sebagai zikir tersebut. Pun hatta yasira wali mau mesti diajarke Allah di dalam makom ma'rifat terlebih dulu sebelum beliau itu menyampaikan. Hatta yasira sehingga dadi apa ulaikal ilmu mengkono-mengkono ilmu iku yakinan wa nuron lahu. Jadi sebuah keyakinan yang tidak bisa dirubah menjadi cahaya yang menyinari hatinya dan juga terhadap samiin. Ngoten niku. Jadi tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Ibaratnya ngene. Ana wong wuta nggawa oncor. Dhek lak mboten ketinggal to Pak ya. Tapi manfaate orang lain. Iku mending. Ada orang buta tapi aweh pepadang menyang wong liya. Nah, bener dia itu nggak tahu jalan, padahal menyala ada cahaya, tapi manfaat terhadap orang lain. Akhirnya orang yang mau, mohon maaf, orang yang asalnya tidak tahu sebab nggak ada cahaya, berhubung ada orang buta membawa cahaya, maka orang yang lain yang nggak buta tadi itu tidak nabrak sampean. Paham maksudnya? Jadi saelek-eleke kaya opo Pak? Orang yang sudah Allah sebut sebagai kekasih Allah pun bisa elek-elek. Ya musyahadatul fana niku lho. Paham nggih? Orang makrifat pada Allah tingkatan sak ndulit. Apa sak ndulit ya? Sak detik apa sak pucuke ilat. Itu manfaati banget itu. Manfaati banget. Walaupun dia tidak bisa melihat jalan, tapi dia memberikan jalan pada orang lain. Artinya apa? Di saat-saat jenengan ngadepi persoalan dunia sing krusial, ati sampean lalai pada Allah. Ati lali. Jadi memang gitu karakter kita kalau masih di fana itu di situ, di musyahadatul fana. Lebih sedikit makrifat pada Allah daripada tidak. Lah, mengapa di sini Allah menekankan terhadap Kanjeng Nabi siang maupun malam Muhammad dzikirku terus laksanakan. Itu tadi Pak, supaya meningkat ke musyahadatul kamil. Yang kamil meningkat musyahadatul baqa, maksum sudah. Ngoten lho. Nek bicara maksum niku wong syariat mecicil lah.
Iku mung Kanjeng Nabi tok lah ngoten nggih. Ya ora apa-apa. Ibarat ngene. Kanjeng Nabi lho Pak wis dawuh ngeten. Innama ana basarum mislukum. Nek aku ngombe kopi, awakmu ya kudu ngombe kopi ngoten lho. Masuk ya kopi kanggo aku tok. Ngoten. Ya menimben dikaitno sing sak tremos apa piye ngono. Lah nang ngoten warung kula lak gak payu. Ngecah ana sing ngono. Pun barulah kami bicara secara hakikat. Allah iku mampu membikin hamba siapapun yang dikehendaki untuk menduduki maksum. Hakikat Pak, mboten ngomong syariat. Karena apa alasan saya? Karena hakikat itu sejatinya Anda cinta. Tidak memandang figur, mboten. Memandang ketaatan sejauh mana ketaatan kita terhadap risalah Allah yang dibawa Kanjeng Nabi. Lho. Kalau kita bicara figur, ya ning syariat, yes bener maksum itu hanya pada Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita sudah ranahnya ning hakikat, Allah dawuh mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Pun hatta yasirah menuwis faidana tokoh mongko tatkalane metu ngetokake faidana tokoh langka faida mongko tatkalane ngetokake sapa wali ya bil kalimati kelawan piro-piro kalimat ya fahimaha mongko dadi faham sapa ha ing ilmu hakikat sapa as-sami'una pira-pira wong sing do ngrungokno wa qabiluha lan bisa nrimo sapa sami'un. Nah, ilmu hakikat yang keluar dari lesannya orang-orang yang sudah disebut kekasih Allah iku bakal menjadikan bisa diterima fahami bagi orang yang mendengarkan dan bisa diterima apa isi di dalamnya. Sebab apa li anahu krana sak temene waline Allah iku qad hasolah wis apa temen-temen wis oleh wis hasil alal idini ing atase izin minallahi ta'ala. Karena sesungguhnya wali Allah itu sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menyampaikan. Tandane piye? Ya beliau mesti atine duduk di tajalli Pak ketika menyampaikan itu. Karena apa? Nur makrifat yang keluar yang membawa ilmu itu. Kalimatuhu tawi kalimai wali iku tajalu qalba jamilan wasakinan dadekake ati iku indah ayem tentrem. Niku ciri-cirine ada di situ. Kalau ilmu ini bisa menjadikan hati sampean iku ayem tentrem, maka jelas jenengan iki sudah ditemukan Allah terhadap kekasihnya. Ngoten lho, tondo yen iku kekasihnya gak mungkin status kekasihnya itu dibuka Allah, gak mungkin. Al khulasatu tawi ringkese inna ilmal haqiqati sak temene ilmu hakikat iku yakunu ana apa ilmu hakikat iku asirul fahmi. Sebetulnya ilmu hakikat sesungguhnya itu angel banget fahamane ida sodaro. Mengapa kok angel? Tatkalane metu apa ilmu iku mingkol bin qaidin saking atine wong sing duduk fit takholi ing dalem takholi
atau keakuan makhluk. Ilmu hakikat itu akan sulit dipaham, bahkan tidak bisa, ngoten loh, tatkala ilmu itu bersumber dari hati seseorang yang duduk di takhalli. Sebab orang yang duduk di takhalli iku Pak ya, iku sing dibahas iku dunya. Sehingga boleh saya katakan bener iku mangkoyo ngaji ngomong iki ngaji hakikat makrifat. Iku akhirnya digawe topeng, ujung-ujungnya duit, nah, kalah alam, ya, kalah alam. Ini seperti itulah kepentingan. Akhirnya, nggih, mohon maaf, mboten saged dangu ngeten niki, mboten saged dangu, dengan sendirinya akan hilang. Ibaratnya pertama viral, yalah, mari ngono makbus. Sampeyan delok lagu-lagu sing diciptakno para pencipta niku. Sampeyan tingali. Kalau tidak bersumber dari Quran, entek. Digerus zaman. Kecuali apa syairnya itu bersumber dari Al-Qur'an. Nyuwun sewu kula nggih mboten ngejokno Bang Haji ya. Mboten. Sampai sekarang tak rasakno mulai tahun zaman alitku lho Pak. Terasa hidup lagu iku. Kaya enak nek dirungokne. Padahal biyen niku Pak ono lagu tren, wajah. Tren atau viral pada zamannya. Goyang dompet iku lho, eling sampean. Lak wis viral pola. Nok ndi-ndi goyang dompet entek zamane ya buyar sudah. Coba kalau lagu-lagu yang syairnya itu bersumber dari Quran, sampeyan tingali awet. Sejak cilikan kula sakniki dirungokno kok ya penak ngono. Apalagi yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang hatinya bertauhid. Oh iki karepe. Misalnya contoh pertemuan, oh pertemuan itu ternyata ambek Gusti Allah. Mboten pertemuan ambek pacar baru niki donya mboten. Nggih, mboten mawon, gak usah uga-uga. Ya nek sing takon monggo. Lah sampean sampean dina Kemis dik wingi. Ngaji mulai 8:30 sama 8:30. Wis mriko nang nggone pundi? Jabodetabek mriko. Los ngoten. Ya wis los temenan. Heeh. Kula sampak keturun ning bandara kok. Monggo Pak, nek takok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya dari Jember, pinggir Watulo. Saya mau tanya, ini terlepas dari seorang mu'alim Gus. Cuman kita juga kadang-kadang punya kewajiban sebagai seorang suami Gus. Tadi kan membicarakan masalah suami dan istri tadi. Seorang suami itu punya kewajiban membawa istrinya juga pada kebaikan. Lah, kemudian ada bahasan tadi itu bahwa kalau belum diizinkan oleh Allah itu kita tidak boleh mengutarakan atau mengajarkan. Konteksnya seorang suami dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, punya kewajiban untuk mengajarkan kepada istri kita bareng-bareng. Nah, untuk kita sebagai suami mungkin ya masih seperti ini, belajar Gus, belajar untuk menuju ke tajalli. Apakah kita dibolehkan menerangkan kepada istri atau mungkin berceritalah tentang bahasan-bahasan
yang bisa mendinginkan hati atau bisa membawa istri kita bareng-bareng menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah punya kewajiban itu, kemudian kita belum pernah berbeat atau mungkin ya masih ikut ngaji seperti ini, Gus. Ini apakah nanti tidak menyalahi aturan? Yang ketiga, saya kan oleh mursyid saya Yai Muhtarom Jember Yai. Nah, itu insya Allah nanti bulan Januari diperintahkan untuk pergi ke Kalimantan. Mungkin di sana ada mau bangun pondok juga. Saya mohon kepada Gus Mukhlason untuk mengajarkan satu pelajaran yang bisa saya itu dekat, mungkin bukan saya tok ini, semuanya kepengen ya dekat kepada Allah, bahkan kita bisa namanya nyawiji marang Gusti Kang Akarya Jagat ngaten Gusti. Matur nuwun sanget, namung niku mawon ingkang saged kula tanglaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan perkaranya boleh dan tidak. Makalah ini memberikan sandaran atau barometer. Jikalau ilmu itu bersumber dari hati, yang hati itu belum memancarkan nur makrifat, mongko dadine zulmatun, dadine suram. Tapi kalau bersumber dari hati yang bertajalli, berarti membawa cahaya kedamaian. Bukan di sini boleh dan tidak diperbolehkan, enggak. Makalah ini menjelaskan akibat dari mu'alim menyampaikan dua hal tadi. Lah, apakah boleh kita sebagai ar-rijal, sebagai suami menyampaikan hal itu terhadap istri, sementara suami itu posisinya hati belum Allah nyalakan nur makrifat? Bukan persoalannya boleh dan tidak. Boleh dan tidak itu hak panjenengan masing-masing. Arahan saya mek ngeten. Nur mencorong dan tidak itu yang tahu kan dirinya sendiri. Tandane ya napa? Kalau hati jenengan sudah Allah dudukkan di tajalli, berarti sudah. Ngoten lho. Bukan perkaranya boleh dan tidak. Cuman makalah ini memberikan penjelasan akibat dari mu'alim menyampaikan terhadap sami, pendengar, tatkala hatinya sudah mencorong atau belum mencorong, itu di situ. Pun satu. Nomor dua, terkait sebelum berbaiat, kami itu ngaji-ngaji yang seperti ini, yang sudah ngaji tapi belum berbaiat. Terus bagaimana nanti ke depannya itu? Ngeten Pak, apa sih baiat itu? Baiat kalau menurut lugot adalah jenengan diikrarkan. Bahasanya cara wong sadurunge agamane Islam di baiat lewat syahadat, disahadatno iku namanya baiat. Diikrarkan, yang isi di dalam ikrar adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iki contoh. Lah, yang kumaksud baiat di sini adalah
menyambungkan talinya ruh dengan Allah yang selama ini sudah terputus oleh hawa nafsunya sendiri. Lah nafsu memutus itu dengan hubbus syahwah. Hati selalu mencintai pacar-pacar baru di dunia ini. Inilah yang menjadikan hati itu, talinya hati terputus, sehingga dianggap penting dan perlu penyambungan tali yang sudah putus. Ini namanya be'at. Yang kedua, yang berhak dan bisa untuk menyambungkan kembali tali yang terputus tidak ada lain kecuali Allah. Dengan prinsip hakikat inilah Pak, semuanya itu yang menjalankan Allah, maka kami merekomkan terhadap seluruh umat boleh jenengan iku secara syariat berbeat terhadap siapapun, manungso ataupun terhadap nyun sewu ning YouTube sama. Karena apa? Karena yang berhak untuk menyambungkan tali itu adalah Allah. Lah Allah tidak hanya ada pada diri seseorang, tapi terhadap YouTube pun Allah ada. Sing penting Anda itu sudah paham ketika sebelum mengucapkan asyhadu terhadap ilallah, ini hati sampean ada rasa sambungan terhadap Allah yang sebetulnya di situ. Itu yang terpenting. Ini maksudnya baiat. Lah, jenengan sudah seringkali memahami tentang masalah syahadat. Cara prakteknya di setiap saat dan waktu itu termasuk cara penyambungan hati sampean datang Allah. Sampun. Yang ketiga, tolong diajari, ditaklimi cara untuk kita itu bisa mendekat dan bertemu Allah. Wis kan bayan ngoten niku. Konten-konten saya yang mungkin jumlahnya saya tidak tahu, yang diupload oleh kru itu semuanya bertajuk giring hati sampean supaya hati sampean itu ada respon untuk keinginan mendekat dan bertemu Allah. Kesadaran yang cepat tergantung jenengan iki mau atau tidak. Kemarin di mana itu ditanyakan, kalau niki pengen, oh ini Jember kalau nggak salah, ini Banyuwangi, di dalu lah Banyuwangi. Di Jakarta ada yang tanya gini kalau nggak salah, bagaimana kami secara teori sudah tahu untuk khalwat pada Allah, ilmunya sudah tahu bagaimana cara untuk lekas cepat bertemu Allah. Tak jawab nih, jenengan wis kadung takok koyok ngunu ya, padahal sing menentukan cepat dan tidaknya adalah Allah. Udah, baik siang maupun malam, jangan pernah hati kecolongan sedetik apapun, senafas apapun, kecuali Anda harus berzikir sirul asrar. Lah ini sudah saya jawab, kok gak dilakoni? Niku jenenge cara wong niku ngani ngoyo. Takok-takok tapi gak dilakoni, iku jenenge ngani ngoyo. Sampai ada di makalah Pak, entah berapa makalah berapa saya lupa. Ilmu ini tidak boleh dipertanyajawabkan. Ada makalah yang mengcounter seperti itu, tapi bagi saya nggak berlaku sepanjang kita belum paham untuk melakukan. Boleh, bahasa saya boleh, babalah bertentangan. Boleh dengan catatan ya, kita memang betul-betul belum paham
Selanjutnya kalau sudah dijawab maka wajib untuk melaksanakan. Nyun sewu, hukume mangan babi kangge wong Islam haram mboten? Oke, haram. Tapi selain agama Islam mboten. Mboten. Wis, salat 5 waktu hukume wong Islam wajib mboten? Wajib. Kanggo orang selain agama Islam mboten. Berhubung jenengan asalnya tidak paham, maka sekarang tanya terus paham, maka yang asalnya gak wajib tadi ya wis. Paham ya Mas Iqbal? Sehingga saya sendiri namun begini Pak, piye ya proses keadaan hati umat ini lekas dia itu sampai pada Allah. Akhirnya hukum sing asalnya itu gak wajib dijadikan wajib ketika saat kita itu sudah masuk di dalamnya. Sebab kalau zikir itu mboten sampean hukumnya awak sampean iku sebagai hukum wajib, maka nanti jenengan kali kula niki nggih sembrono. Rapopo awale iku meksa-meksa nafsu. Nanti pada akhirnya sing asalnya itu berat akhirnya jadi ringan. Maka nih kula ditakoki piye carane kula lekas ketika pendekatan ini bertemu Allah. Yo dzikir itu wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang maupun malam jangan pernah hatimu itu berkomunikasi terhadap siapapun kecuali hanya terhadap Tuhanmu. Carane dzikir itu setiap napas kumandangkan. Ngoten niku nafsune dawuh. Lah gak kerja laan. Ngoten. Nggih. Ya napa nggih? Kula piyambak nggih momong ya angel. Karepe kene iku ya aja ditinggalno kerja. Satu sisi ya aja kok tinggalno dikiri. Ya wis akhirnya ngeten kula. Mboten repot-repot. Wis terserah Gusti. Karep jenengan sampean dadekno lentu monggo, sampean dadekno undi-undi ya monggo pun namung ngoten mawon. Jadi cara untuk sampean iki diajarkan untuk supaya pendekatan sampean iku lekas sampai pada Allah, dzikir setiap napas iku kumandangno titik pun. Nggih, wonten melih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati mursyid kula Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid, sedaya jamaah ingkang hadir bapak-bapak maupun ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya perkenalkan Gus, nama saya Bapak Sunardi dari Kejayan Pasuruan. Man kana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma fa'adhalu sabila. Barang siapa waktu hidup di dunia belum mengenal Allah, sampai akhir hayat bakalan besok di akhirat buta pada Allah. Yang saya tanyakan ini Gus, doa si salik masih menjalani dzikir sirur asror tingkatan su'aul basiroh rasa Gus. Apa bisa Gus mengangkat
roh yang sudah buta di alam barzah sampai ke mengangkat sampai ke alam musyahadah kerajaan Allah Gus, nomor 1. Nomor 2, si salik menjalani ibadah ghairu mahdoh. Dia masih juga tingkatan zikir sirur asror, masih tingkatan syu'aul basiro rasa. Dalam arti ibadah tersebut ghairu mahdoh itu bekerja Gus. Apa itu sudah dikatakan kolwat Gus, dan sudah dikatakan bertemu Allah. Gitu aja Gus pertanyaan saya Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun selain Allah tidak bisa menolong pada yang malakum dzarrau wala naf'an. Kamu sekalian, siapapun, bahkan setingkat Rasulullah, nggak bisa menolong, mensafaati terhadap siapapun. Cuman yang bisa hanyalah Allah. Kalimat niki hanya berlaku bagi hati seseorang yang sudah murni tanpa ada kepentingan apapun. Itulah yang kumaksud orang-orang yang sudah Allah tarik di makom makrifat. Andai kata secara fisik kelihatannya itu figur seseorang yang menolong, tapi sejatinya bukan. Contoh. Abiyasa iku duweni putra, Pak. Sampak yang namanya Pandhawa 5. Ngerti Pandhawa ya? Oke. Kaya sing nyelametno kan Abiyasa. Tapi asline sinten? Pak Dalang. Wong Abiyasa iku seongkok wayang. Ya. Kulit pisan. Enggak iso apa-apa. Artinya apa? Ketika saat jenengan ikut ditolong seseorang atau tetangga, kalau kita memandang makhluknya, mesti kita beriman makhluk itu bisa menolong. Tapi coba sedikit aja kita melihat siapa di balik itu semuanya. Kalau kita beriman bahwasanya malakum dzarrau wala naf'an, iki ayat Quran mengatakan bahwasanya makhluk itu bisa menolong, berarti kita mengingkari ayat ini. Kalau kita beriman selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat, maka nabrak dengan ayat ini. Rasulullah pun memberikan satu pernyataan dalam hadis sahihnya, la haula wala quwata illa. Dari pertanyaan orang yang masih duduk di Su'aul Basirah, apakah bisa untuk menghantarkan orang lain ke makom musyahadah? Tak jawab, ora iso. Yang bisa menghantarkan hanyalah Allah. Mengapa saya jawab seperti ini? Supaya pandangan sampean, persaksian sampean ini murni, tidak membengkokkan sesungguhnya.
tidak membengkokkan. Makanya bab sholat iki Pak, ada yang mengatakan gini, gak popo kita sholat iku seiling sakliyane Gusti Allah, sing penting nglakoni. Lah ngoten ta? Menurut kami Pak, kami lho ya, iku sama halnya jenengan iki ditemek jangan sampai naik. Ngoten niki. Sama halnya seperti itu. Mestinya gini, piye carane sampean iku waktu sholat iku akimis sholat lidzikri, hanya semata-mata mengingat Tuhan, mengingat aku. Mestinya dikasih solusi ngoten. Endak wis gak apa-apa, sing penting ngelakoni, lho ngoten. Makanya kalimat ini kalau saya tanggapi, sama dengan kita itu telah gandoli orang atau tidak menginginkan orang itu meningkat mutu salate. Lho ngoten. Bapak Ibu, jangankan yang masih di su'aul basirah, sudah sampai ke hakul basirah pun makhluk nggak bisa menolong yang lainnya. Karena apa? Dirinya kan sudah nggak ada. Di hakul basirah kan sudah nggak ada toh Pak. Wis fana. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menolong sesuatu yang tidak ada? Iki lucu. Nggih, mohon maaf. Sesungguhnya semua itu yang menolong adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad dalem Gusti, sesungguhnya kamu itu hakikate sak temene ora iso, nggak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang dekatmu, ahli bait, sahabat, nggak iso. Lah terus sinten sing saged nulung niku? Walakinnallaha yahdi may yasha. Yang bisa menolong hanyalah Allah terhadap hamba yang Allah kehendaki. Berhubung syariate mlaku, maka syafaat atau pertolongan atau hidayah Allah dititipke Kanjeng Nabi. Wis kanggo jenengan kali kula. Sekarang dikembalikan pada umat, memandang siapanya kamu? Memandang kulitnya atau isinya? Kalau memandang kulitnya mesti beriman Kanjeng Nabi. Kalau mandang isinya berarti Allah. Selanjutnya yang nomor 2, ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, apakah bisa dikatakan kholwat? Kholwat iku apa sih Pak? Terjemahane yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ati sampen iki ngilangi keakuan diri. Jikalau jenengan ibadah ghairu mahdoh sing tidak murni, kok ati sampen iku mau nggak muncul pengakuan jenengan yang melakukan, justru di dalam hati adalah hakul basirah, Allahnya yang melakukan, berarti yo bisa dan boleh. Lho ngoten lho. Jadi kholwat itu tidak harus jenengan kali kula duduk di dalam kamar sendiri atau bagaimana, enggak. Bisa itu dilakukan di tengah-tengah tempat ramai. Sebab Gusti Allah yo ning papan sepi, yo ning papan rame. Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarno dari Sepanjang, asli Madiun. Mau bertanyakan Gus, pertama, apakah kinasya Allah itu orang yang ahli kitab, ahli ibadah, ahli sedekah? Yang kedua, kalau ini kan jawablek Gus ketriyen. Nah, kemudian kalau ini rawuh tenggene sesepuh dikai ngene lho Le, wong iku oleh nakal tapi kudu tansah eling marang pangeran. Dari
sholato tanpa kendat. Lho ini bingung apa niku. Ternyata wit kudu eling tansah eling marang pangeran sebutan asmane Allah. Terus kan dikir. Terus nek bengi iki lungguh menengo sebutan niku. Nah dalam perjalanan niku kula niki mendel kemudian kok enten cahaya sing terang kemudian kula niki ditarik. Pertemuan kowe pengen sugih ta. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih. Kowe pengen sakti ta. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih dipertemukan mbah-mbah buyut kula sing pun sedo. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih di situ enten ora-ora mahsyar sing gemerlapan sing mboten saged diumpamakan di dunia ini. Kula rumangsa ayem tentrem bahagia. Kula mboten pengen wangsul. Terus enten pintu. Kuwi ndelok apa? Enten swara niku. Iku pintu surga sing arep awakmu mbok lewat endi ae oleh. Tapi wirung titi wancine wis ndang bali mulih. Ngaten. Pun ngoten mawon Gus. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Apakah kekasih Allah itu harus ahli kitab? Itu nek duwe pengertian kaya ngoten niku omong kosong. Kekasih Allah itu tidak harus secara dohir fisiknya itu ahli kitab, enggak. Ahli sotakoh ya tidak harus. Ahli opo kuno wis macam-macam, tidak harus. Kalau kami kutip dari surat Yunus ayat 62-63, Allah iku memberikan ciri kekasih Allah iku ngeten. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu cirinya. Rasa khawatir, rasa gelisah dengan apa takdir yang Allah tentukan niku mboten wonten. Lho kok iso? Bagaimana mungkin dia itu ada rasa seperti itu wong sementara dia tidak ada? Semua itu sing nglakoni Gusti Allah. Bagi dia loh ya. Bagi dia sudah tidak ada lain Tuhan kecuali ya Allah kui. Sudah nggak ada yang lain dari sisi maujudnya, dari sisi kudrat, iradah, ilmu, khayat, sama, basar, kalamnya sudah nggak ada. Bagi dirinya yang berlaku hanya ana Allahnya. Jadi nggih mboten mungkin. Artinya tidak harus para kekasih Allah itu pinter kitab, ndak. Malah sing akeh pinter kita gawe ngapeki wong. Ngerti gawe ngapeki ya men? Digawe bungkus untuk mencari maisah. Digawe bungkus untuk mencari kebutuhan dunia. Muring-muring, ngamuk, ya ngamuk. Lalu sing takut tak jawab. Lah aku jawabnya ya harus dari hati saya. Bila mana itu ada kecocokan di dalam sebuah kitab, itu sebab yang nulis dulu itu dari hatinya. Paham ya? Dari hatinya. Sing jelas ngene. Kebanyakan itu Bapak Ibu kita sebagai manusia ketika saat diletaki Allah ahli kitab ikut dibuat untuk mencari satu dunia, kebutuhan dunia.
Lah kebutuhan dunia itu apa ya? Mungkin hanya berbentuk materi, enggak, non materi. Contoh saya tak buka nggo kitab rek, biyen yo gak tahu nggo kitab balas yo. Pinten tahun niku? 20 tahun niku ya wis ngaji ya wis awang-awangan. Basa mlebu tahun 2025. Banyak kritikan. Ngaji kok gak ono kitabe. Akhire Gusti Allah merentahake kula kudu nulis kitab awal, kitab akhir. Loh, mulai sejak itu ta akhirnya buka-buka kitab, maca-maca kitab ngeten niki. Iki contoh. Terus ning atiku Pak nyun sewu, ada kepentingan yang Anda tidak tahu umat iki apa, supaya jenengan iki ngewahno kula. Lho jos rek nek ngono iso maca Quran iso mreteli kitab gampang mana mreteli iki disaweki lak pretel kabeh ya dah. Kedudukan Syekhul Kalamnya itu cocok nyun sewu. Inilah kebanyakan seperti itu. Ujung-ujungnya umat iku cek duweni pujaan menyang aku. Nah, niki kepentingan. Wis gak cocok. Makanya saya katakan siapapun kita, ahli apapun kita, tatkala hati belum nur makrifate metu, wis gak ngelokno wong, ngelokno aku dhewe wae. Mesti ono kepentingan. Wis gak iso bener. Lah Gusti Allah terhadap kekasihnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak, ditutupi oleh Gusti Allah kewaliane. Macam-macam carane Allah. Iso uga dia itu dipandang masyarakat orang yang nggak berilmu, orang yang miskin, orang yang wis macam-macam. Itu cara Allah untuk menutupi. Jadi kalau kita melihat di Quran ciri nih kekasih Allah itu ya tadi yang kusebutkan dalam surah Yunus tadi. Bukan dia ahli karomah sing diunggul-unggulno cerita ning jaba niku lho Pak. Ya. Karomah jos is jelas iku duriyai Rasul, gatel lah. Jengkel aku. Ingat si Saleh ketika saat dididik dengan ilmu hakikat supaya bisa makrifat menyang Allah, ketika suluk tujuannya itu ke Allah, bukan ke karomah. Bahkan di dalam makalah dikatakan iku gak penting. Gak penting. Perkara gak penting bagi si Salik sing cerdas gak digoleki Pak. Mesti mencari hal yang penting. Karena apa? Karena mengingat umurnya kita tidak tahu. Lah gitu toh. Wis iki sing penting. Bapak Ibu rahimakumullah, ana ibadah iku sing gak kenek dikodok ketika saat jenengan teledor, mboten saged. Tapi ada ibadah yang boleh dikodok dikarenakan kita teledor. Yang gak boleh dikodok, gak ketemu sampean golek ning syariat sampai kitab entekno sak lemari gak ketemu. Yuk kitab ning dodo sampean iku akan ketemu ada keterangan, ada ibadah baik di dalam mahdhah murni atau tidak murni nggak bisa dikodok. Ibadah sing ya apa sing dimaksud? Nyawiji. Sampean nyawiji dina iki, kalau ini tidak bisa nyawiji,
ketinggalan, besok waktu lagi hilang wis. Bagaimana kita akan mengodok? Nek sholat duhur saged Pak sampean kodok, sampean sahuri saiki ini. Tapi tentang masalah penghadapan terhadap Allah, nyawiji terhadap Allah setiap saat dan waktu, itulah ibadah yang tidak bisa dikodok. Wis gak paham kita kalau di makom ibadah yang koyok ngono gak paham. Makanya lah nek dipahamno ilmune ojo kakean. Wis kakean cocot mualime malah dilok-ilokno ajaran sesat. Dah wis. Ya wis rapopo.